selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids.
Wah, senang sekali ya Kak, kita semua diberikan anugerah kesehatan sehingga kita bisa bertemu bersama dan beribadah. Betul Kak. Nah, kakak-kakak di sini yakin adik-adik tetap semangat semuanya untuk beribadah. Karena kita percaya Tuhan juga hadir di rumah adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin Kak. Oke deh, kalau gitu kita sama-sama mulai ibadah kita di pagi hari ini yuk. Nah, tapi pagi ini kita mau berdoa dulu ya Kak. Untuk memulai ibadah kita di pagi ini, sudah ada Kak Palupi yang mau berdoa untuk membuka Sunday Funday kita di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Palupi. Halo anak-anak Elohim Kids, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah online di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita sikap doa yang baik ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kami untuk kami bisa beribadah meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan semangat untuk kami bisa beribadah Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain meskipun dari rumah. Tuhan, pimpin ibadah kami, jadikan kami anak yang takut akan Engkau, anak yang taat kepada orang tua, dan anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani kami Tuhan, dan Engkau juga memberikan kami semangat untuk tetap mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Dadah. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk memuji Tuhan bersama di acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kak, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, ini aku mau ajak kakak-kakak untuk bermain Lego. Nah, nanti kita mau lomba gitu ya, kecil-kecilan untuk membuat sebuah bentuk dari Lego ini. Nanti aku sama Kak Sandy dan Kak Iren sama Kak Yasi ya.
Oke kak, kita mau buat apa kak? Bebas kan ya kak? Ya kak, bebas, tapi sebagus mungkin ya kak. Oke, kita Oke. mulai kak. Siap? Siap. Wah, keren-keren banget ya Legonya kita. Ngomong-ngomong nih, Kak Iren sama Kak Yasi bikin apa tuh? Jadi kita bikin gedung pencakar langit kak. Jadi ibaratnya ini gedung yang tinggi sekali. Terus di dalamnya ada yang tinggal gitu deh. Kalau Kak Cindy sama Kak Daud bikin apa? Nah, kalau kita nih bikin pistol untuk penembak alien. Nah, kita itu kayak biasanya kan kalau di zaman dahulu cita-cita di Alkitab itu banyak perang-perang, tapi nggak pakai pistol kan. Nah, ini aku buat pistol gak mengandaikan kalau Senjata, perang-perang. Nah, gitu, Kak. gitu. Nah, kakak-kakak, adik-adik yang di rumah, seperti yang apa sudah kita buat tadi, kalau Legonya itu masih terpisah-pisah begitu tentunya tidak akan ada artinya. Namun ternyata kalau sudah tersusun maka akan membentuk suatu bentuk tertentu yang bagus. Nah, ada juga nih kisah di dalam Alkitab yaitu mengenai Raja Yoas yang membangun kembali bait Allah yang sudah rusak. Adik-adik, Raja Yoas dinobatkan sebagai raja ke-9 atas Yehuda pada usia yang relatif masih sangat muda, bahkan masih anak-anak, yakni umur 7 tahun. Wah, masih usia seadik-adik kita tapi sudah menjadi raja ya kak? Betul Kak, hebat ya. 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yoas adalah anak dari Raja Ahazia. Tetapi Yoas yang berumur 7 tahun itu ternyata bisa menjadi raja yang baik serta melakukan apa yang benar berkat bimbingan Imam Yoyada. Ada banyak prestasi yang dilakukan bagi kerajaan Yehuda dan salah satunya adalah perbaikan bait Allah dan pembangunan di Yerusalem. Betul kak. Waktu itu ada begitu banyak kerusakan yang terjadi di bait Allah. Tetapi karena waktu itu umat Yehuda banyak yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, sehingga mereka melupakan bait Allah. Wah, menarik sekali ya kak kisah dari Raja Yoas ini. Tapi sebelum kita melanjutkan kisah ini, yuk kita mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik berdiri semuanya, kita memuji Tuhan dengan semangat.
Raja Yoas termenung di tahta dalam istana kerajaan. Matanya memandang jauh ke arah bait Allah. Ada banyak sekali kerusakan dalam bangunan bait Allah tersebut, sehingga membuat rakyat merasa tidak nyaman beribadah kepada Allah. Dan banyak di antara rakyat yang masih mempersembahkan dan membakar korban persembahan di bukit-bukit. Ada dorongan yang sangat kuat dari hati Raja Yoas untuk berbakti kepada Tuhan dengan cara memperbaiki bait Allah. Maka Raja Yoas pun memanggil imam-imam bait Allah dan memberi perintah, segala persembahan yang dibawa ke dalam rumah Tuhan haruslah digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Raja Yoas berharap supaya bait Allah segera diperbaiki, agar rakyat dapat melaksanakan ibadah kepada Tuhan di dalam bait-Nya. Tahun demi tahun berlalu, namun tanda-tanda bait Allah diperbaiki belum tampak. Justru kerusakan-kerusakan yang baru mulai bertambah. Tukang-tukang bangunan pun belum kelihatan bekerja untuk melakukan perbaikan bait Allah. Raja Yoas semakin gusar melihat bait Allah yang semakin rusak tanpa perbaikan. Raja kemudian memanggil Imam Yoyada dan imam-imam bait Allah lainnya untuk menghadap raja di istana. Kemudian Raja Yoas berkata kepada Imam Yoyada, "Aku sudah memberikan perintah untuk memperbaiki bait Allah dengan uang persembahan dari rakyat yang dibawa saat mereka beribadah di bait Allah. Mengapa bait Allah tetap dibiarkan rusak tanpa perbaikan?" Para imam tidak bisa memenuhi tugas dari raja. Akhirnya, Yoas mengangkat pengawas bangunan untuk memperbaiki bait Allah dengan uang persembahan umat. Kemudian, para imam membuat sebuah peti yang berlubang dan meletakkannya di samping mezbah korban. Setiap umat yang beribadah di bait Allah akan memasukkan persembahan mereka ke dalam peti itu. Saat dirasa cukup banyak isinya, peti itu diserahkan kepada pengawas bangunan untuk membiayai perbaikan bait Allah. Raja Yoas sangat senang melihat bait Allah mulai diperbaiki. Bait Allah adalah bangunan yang sangat penting bagi bangsa yang dipimpinnya. Bait Allah adalah tempat untuk mengingat kasih dan pekerjaan Tuhan yang ajaib bagi bangsa Israel sepanjang sejarah bangsa Israel. Raja Yoas tidak ingin rakyatnya melupakan Allah dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang ajarannya tidak sesuai dengan hukum dan perintah Allah. Raja Yoas ingin agar perilaku rakyatnya sehari-hari senantiasa berpegang kepada hukum dan perintah Allah. Raja Yoas berharap agar semua penduduk Yerusalem dan seluruh negeri selalu ingat kepada Allah dan kasih-Nya saat mereka datang dan beribadah kepada Allah di bait-Nya. Rakyat yang taat kepada Allah akan membuat mereka senantiasa berbuat kebaikan yang sesuai dengan hukum Allah. Adik-adik, itulah kisah tentang Raja Yoas, seorang raja yang berperilaku benar di hadapan Tuhan. Raja Yoas bukan sekedar memperbaiki bait Allah, namun juga memperbaiki iman dan perilaku rakyatnya agar sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi.
Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Perbaikan bait Allah yang dilakukan oleh Raja Yoas sehingga bait Allah kembali menjadi indah bertujuan agar umat Allah dapat beribadah dan menyembah Allah. Namun ada yang penting yang Yoas mau adalah memperbaiki kehidupan umat Tuhan supaya dapat menyembah Allah. Bagaimana dengan adik-adik semuanya yang tiap minggu kita beribadah bersama-sama? Apakah adik-adik senantiasa beribadah kepada Allah untuk merasakan kasih-Nya dan bertekad untuk memperbaiki hidup agar sesuai dengan perintah-Nya? Yang penting bukan hanya gedung gereja yang nyaman, namun terlebih penting adik-adik menjadi anak Tuhan yang memuliakan namanya. Kita adalah bait Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, kita mau belajar terus untuk memperbaiki kehidupan kita semuanya. Kalau ada sikap yang tidak baik seperti perkataan, tindakan, atau pikiran kita yang salah, ayo adik-adik semuanya kita mau untuk berubah. Merawat tempat ibadah itu penting loh Kak. Contohnya,
Nanti kalau seandainya kita sudah bisa beribadah di gereja, adik-adik juga harus mau menjaga kebersihan gereja, kemudian tidak merusak apa yang sudah bagus. Tapi yang penting juga kita harus merawat tubuh kita, Kak. Kan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Harus dijaga dan dirawat dengan baik. Harus tetap jaga kesehatan tubuh kita ya adik-adik, supaya bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang kuat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai layani. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai layani. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai layani. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, melalui kisah hidup Yoas, kita diingatkan tentang kepedulian pada Tuhan. Rumah Tuhan sebagai tempat beribadah menjadi penting. Maka kita pun terpanggil untuk menunjukkan kepedulian akan rumah ibadah. Yang kedua, kita adalah bait Tuhan yang juga mau untuk semakin diperbaharui, semakin indah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pakailah hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Jaga kehidupan kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, ingatlah untuk merawat rumah ibadah dengan baik, rawatlah tubuh kita dengan baik, karena kita adalah bait Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Kalau gitu sekarang kita waktunya apa ya? Oh iya, kita waktunya beraktivitas. Yuk langsung simak video aktivitas minggu ini.
selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini, kira-kira kita mau bikin aktivitas apa ya? Langsung aja yuk. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapin 1 lembar kertas HVS, atau adik-adik bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Terus yang kedua, kita mau siapin kertas lipat. Terus ada lem, ada pewarna. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau sudah siap, kita mau ambil 1 lembar kertas lipat. Bebas adik-adik mau ambil warna apa aja. Kemudian kertas lipatnya mau kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat jadi 2 bagian ke arah panjangnya. Kemudian setelah selesai kita lipat seperti ini, kita mau buka kertas lipatnya. Dan kita akan lipat sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanannya ke arah tengah. Jadi kita mau lipat kedua sisinya, baik sisi kiri maupun sisi kanan ke arah tengahnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita mau balik dan kita mau lipat ke arah atas. Akan jadi persegi kecil seperti ini adik-adik. Kemudian, kalau sudah kita lipat, kemudian kita buka, dan sisi atas dan sisi bawahnya kita mau lipat ke arah tengah. Oke, kalau sudah kita lipat sisi atas dan sisi bawahnya ke arah tengah, kita mau sedikit putar posisinya. Kemudian kita mau buka kertasnya di bagian sisi atas kiri dan sisi atas kanan, seperti yang kakak contohkan ini adik-adik. Sehingga terbentuk seperti atap rumah. Nah, oke, kalau sudah kita balik dan jadilah seperti origami rumah adik-adik. Sesuai dengan firman Tuhan di pagi hari ini bahwa Raja Yoas membangun kembali bait Allah. Jadi kita juga mau membangun rumah. Ibaratnya rumah ini adalah kehidupan kita. Jadi kita mau membangun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dengan tuntunan firman Tuhan. Dan adik-adik, kita bisa tempelkan origami rumah ini di atas kertas HVS yang udah kita siapin atau di atas buku gambar yang udah ada disiapin. Kita mau tempel menggunakan lem. Kemudian setelah kita tempel adik-adik, kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini, adik-adik bisa pakai pewarna apapun dengan berbagai warna, terserah adik-adik, bebas. Pesan firman Tuhan di pagi hari ini adalah, Tuhan, aku mau hidupku diperbarui dan aku mau membangun hidupku hari demi hari semakin baik, sesuai dengan karakter Kristus dan semakin serupa dengan gambar-Mu. Oke. Dan adik-adik bisa menuliskannya menggunakan pewarna apapun dengan warna apapun adik-adik. Kemudian setelah kita menuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini, adik-adik bisa menghias rumahnya sedemikian rupa, sekreatif adik-adik. Adik-adik bisa gambar pohon, atau adik-adik bisa gambar pintu dan jendela untuk rumahnya, bisa mewarnai atapnya, atau adik-adik juga bisa menggambar rumput ataupun bunga di sekeliling rumahnya, atau adik-adik bisa menggambar awan dan matahari juga di langit-langitnya. Dan inilah aktivitas kita di minggu ini adik-adik. Oke, bahwa Tuhan membarui hidup kita. Dan kita juga mau membangun hidup kita semakin hari semakin serupa dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, semoga aktivitas ini bisa jadi berkat buat kita semua ya. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana? Aktivitasnya seru kan? Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya.
Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu adik-adik masing-masing ya. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Nah, sebelum kita mengakhiri Sunday Funday kita pada pagi hari ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ambil sekap doanya yang baik, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai dengan saat pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam pembangunan tempat pelayanan anak di gereja kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah mencukupkan, dan saat ini Tuhan kami boleh melihat kemurahan Tuhan melalui gedung pelayanan anak yang sudah bisa kami tempati Tuhan. Semoga Tuhan pandemi segera membaik dan kami boleh segera ibadah di tempat ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk menjadi seperti Raja Yoas Tuhan yang selalu rindu untuk diperbarui Tuhan, baik secara jasmani terlebih dalam kerohanian kami mau terus diperbarui Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh terus diperbarui semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya kami akhiri Sunday Funday kami pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya di Sunday Funday. Everyday sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.